Kota Samarinda merupakan salah satu kota berkembang di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki peran penting sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan perekonomian. Aktivitas masyarakat di kota ini berlangsung hampir sepanjang hari, mulai dari kawasan permukiman, pusat perdagangan, hingga fasilitas umum. Secara geografis, Kota Samarinda dikelilingi oleh Sungai Mahakam beserta anak-anak sungainya. Keberadaan sungai ini sejak lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, baik sebagai sumber penghidupan, jalur transportasi, maupun penunjang aktivitas sehari-hari. Kondisi geografis tersebut membentuk pola permukiman dan perkembangan wilayah Kota Samarinda. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pesatnya pembangunan, kawasan pemukiman di Samarinda semakin padat. Perubahan fungsi lahan, meningkatnya aktivitas manusia, serta kebutuhan ruang yang terus bertambah membawa dampak tersendiri bagi kondisi lingkungan perkotaan. Dalam konteks inilah berbagai permasalahan lingkungan mulai muncul dirasakan oleh masyarakat. Salah satunya berkaitan dengan kondisi lingkungan pemukiman yang mengalami perubahan signifikan akibat interaksi antara manusia dan alam. Salah satu permasalahan lingkungan yang masih sering terjadi di Kota Samarinda adalah banjir. Saat hujan tinggi, beberapa lingkungan pemukiman mengalami genangan air yang cukup mengganggu aktivitas masyarakat. Kondisi ini tidak hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga berkaitan dengan perilaku manusia, sistem drainase yang kurang optimal, serta tata ruang kota yang belum sepenuhnya ramah lingkungan. Di sini saya mewawancarai salah satu teman saya yang merupakan orang Samarinda tentang masalah banjir. Kak, selamat siang. Jadi di sini saya ingin bertanya tentang masalah di Samarinda ini tentang banjir. Menurut kakak, apakah di daerah ini sering mengalami banjir? Di daerah sini memang sering banjir, terutama pada musim hujan. Apalagi kalau misalnya hujan itu sering banjir gitu di sekitar rumah dan juga kadang sampai ke jalanan gitu. Oke, kita lanjut ya Kak. Biasanya banjir itu terjadi saat kondisi seperti apa ya Kak? Biasanya banjir itu terjadi pada saat hujan itu durasinya lama yang mengakibatkan kalau misalnya hujannya itu durasinya dengan lama gitu. Biasanya kalau misalnya selokannya itu banyak sampahnya, biasanya airnya itu menguap, jadi kena gitu jalan, jadi banjir kayak gitu. Oke, kita lanjut ya Kak. Menurut kakak, apa penyebab utama banjir di lingkungan ini? Penyebab utamanya itu karena selokan atau saluran airnya itu tuh tidak baik, apalagi banyak juga oknum yang sering buang sampah gitu, jadi selokannya agak tersumbat. Dan juga di daerah sini kan bangunannya padat, jadi agak kalau misalnya ada hujan kayak airnya ini susah gitu meresap ke dalam tanah. Oke, pertanyaan terakhir ya. Menurut kamu, apa dampak banjir bagi aktivitas sehari-hari? Dampaknya cukup nggak terlalu banyak sih, tapi paling sering itu kalau misalnya banjir sudah mengenai ke jalan itu, aktivitas kalau kita mau berangkat sekolah, kerja, ke kantor itu akan sangat sulit. Apalagi kalau misalnya airnya itu masuk ke motor kan, jadi motornya itu bakal mogok dan bakal sangat menyulitkan. Dan juga kalau misalnya banjirnya itu masuk ke dalam rumah warga, jadi mereka itu harus bergotong royong untuk membersihkan lumpur-lumpur yang ada di rumah mereka masing-masing. Ya, terima kasih banyak ya Kak atas semua jawabannya. Ya, sama-sama. Lalu saya bertanya-tanya, apa faktor utama dari banjir di Samarinda yang makin parah ini? Ketika saya melihat di Google Maps bahwa Kota Samarinda seperti tidak ada masalah apapun, namun ketika saya mengganti ke satelit, di
bisa sangat terlihat jelas bahwa banyak sekali lahan kosong akibat dari penambangan liar. Dari sinilah terjadi banjir terus-menerus seperti ada di video ini. Dalam perspektif ilmu sosial dan budaya dasar, banjir mencerminkan hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan. Aktivitas pembangunan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan berkontribusi terhadap meningkatnya resiko banjir. Banjir tidak hanya berdampak pada lingkungan fisik, tetapi juga mempengaruhi aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Permasalahan banjir merupakan tanggung jawab bersama dengan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan seperti menanam pohon kembali, menjaga kebersihan demi kualitas hidup masyarakat yang lebih baik.